Saudara, beberapa waktu terakhir kemarau masih terjadi di beberapa daerah di Pulau Bali, dan lalu bagaimana langkah-langkah BPBD dalam menghadapi kemarau yang masih terjadi hingga saat ini? Saat ini saya sedang bersama dengan Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Bapak Dr. Andes Imade Renten. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Om Swastiastu. Apa kabar Bapak? Astungkaro baik di tengah kita masih menghadapi berbagai potensi ancaman bencana di Provinsi Bali. Oke, baik Pak. Ya, Pak Renten, ini boleh disampaikan kepada saudara-saudara bahwa hingga saat ini kan masih terjadi kemarau Pak, dan ada beberapa lokasi-lokasi di Pulau Bali yang masih terjadi kebakaran hutan dan kekeringan. Boleh ditanggapi soal itu Pak terlebih dahulu? Ya, jika kita merilis dan berkaca dari peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG wilayah 3, dasarian terakhir, ada sekurang-kurangnya 3 kabupaten yang dampak kekeringannya sudah mengarah ke ekstrim, yaitu mulai dari Kecamatan Kubu di Kabupaten Karangasem, Kecamatan Kubu Tambahan di Buleleng, Grogak di Buleleng, dan terakhir Kintamani di Bangli. Keempat kecamatan itu pada posisi mendekati kekeringan ekstrim karena HTH-nya, hari tanpa hujan, sudah rata-rata jauh di atas 60 hari. Sudah sama sekali tidak pernah hujan. Bahkan catatan kami di BPBD bersama BMKG, Kecamatan Kubu di Karangasem, hari tanpa hujannya sudah lebih dari 90 hari, artinya lebih dari 3 bulan. Terhadap kondisi itu, BMKG memprediksi kondisi El Nino, fenomena El Nino ini akan terjadi sampai akhir bulan Oktober, dan mudah-mudahan di awal November nanti sudah mulai persiapan untuk menghadapi musim hujan. Apa dampak yang ditimbulkan? Pertama tentu kekeringan. Sumber-sumber mata air yang menjadi kebutuhan dasar, kebutuhan pokok masyarakat itu berkurang debitnya, bahkan ada yang betul-betul hilang, sehingga kami di jajaran stakeholder terkait, BPBD, Dinas PUPR, PMI, teman-teman kami di kabupaten kota bersama PDAM, termasuk dukungan dan support dari TNI Polri, melakukan dropping kebutuhan air bersih kepada beberapa desa yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Bali, mulai dari barat, Jembrana, Buleleng, Kintamani, termasuk Karangasem. Yang dampak kedua, terjadi kebakaran di beberapa area, kebakaran lahan, bahkan terjadi kebakaran pemukiman. Yang paling ekstrim adalah dalam 6 hari terakhir, mulai dari tanggal 27 kasus pertama kita temukan kebakaran hutan dan lahan di lereng Gunung Api Agung. Yang kami dapatkan informasi dari teman-teman kami BPBD Karangasem, sekurang-kurangnya ada 4 dusun termonitor ada titik api, mulai dari dusun Bantas di Desa Batu Ringgit, beberapa titik dan beberapa dusun di Desa Ban, Juntal, Belong, Dawe, Duko, dan seterusnya. Tetapi update terakhir yang kami terima dari kemarin sampai dengan hari ini, Kamis 5 Oktober 2023, Astungkaro pantauan tim yang ada di lapangan, baik itu dari unsur TNI Polri bersama teman-teman dari BPBD Kabupaten Karangasem dan kami dari TRC BPBD Bali, memantau titik api sudah tidak ada. Ini menandakan intensitas kebakaran sudah mulai turun, dan mudah-mudahan tidak akan muncul titik dan spot api baru, terutama antisipasi meluasnya titik-titik api yang selama ini oleh tim gabungan sudah berusaha dan mampu untuk dipadamkan. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Itu terkait beberapa hal yang terjadi Pak ya beberapa waktu terakhir. Nah, boleh dijelaskan nggak Pak berapa personil yang turun, dan dalam beberapa waktu terakhir kemudian di beberapa titik yang ada di kabupaten seperti Kabupaten Jembrana terjadi kekeringan, di Karangasem kebakaran lahan, berapa personil Pak yang turun Pak? Ya, jika kita melihat dari sisi sumber daya yang ada, tentu pertama personil SDM, kami di BPBD Bali memiliki TRC, tim reaksi cepat. Teman-teman di kabupaten juga demikian halnya, ada tim reaksi cepat juga yang bergabung bersatu padu dengan stakeholder lain. Tadi saya sampaikan bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, BPBD bekerjasama dengan
teman-teman PMI, teman-teman dari dinas terkait lainnya, apakah itu PUPR, apakah itu Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup, termasuk di kabupaten ada PDAM. Jika di total jumlah personil lebih dari 20-30 orang personil setiap kali turun, karena kita menyasar tidak hanya satu tempat tetapi beberapa tempat. Di satu desa mungkin ada 3-4 dusun kita menyasar. Yang menjadi kendala tentu ketersediaan tendon yang dimiliki oleh masyarakat, karena akan memudahkan bagi kami para petugas jika di satu desa atau bahkan dusun ada tendon bak penampungan air yang kapasitasnya relatif besar, kita bisa tuang sekali, masyarakat yang mengatur diri untuk distribusi air bersih untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Untuk di lingkar Gunung Api Agung dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan, ini sifatnya tim gabungan. Tim gabungan, apakah unsur dari Kehutanan Lingkungan Hidup, unsur dari kami BPBD baik provinsi maupun kabupaten, unsur TNI dan Polri, terutama yang paling penting adalah adanya kesadaran masyarakat. Di lingkar Gunung Agung ada namanya kelompok tani hutan, yang mereka per kelompok memiliki daerah pengawasan, daerah kehutanan yang menjadi pembidangan mereka untuk pertama untuk mengelola, yang kedua untuk proses pengawasan, termasuk ketika kejadian kebencanaan seperti sekarang, mereka sekaligus bertanggung jawab bersama-sama dengan kami petugas untuk melakukan upaya penanganan. Baik, terima kasih Pak Renten telah menjawab seluruh pertanyaan kami. Itu tadi saudara wawancara kami dengan Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Bapak Dr. Andes Imade Renten. Kiki Syah, Sang Putu Aryasa, Kompas TV, dan Pasar Bali. Negara wujudkan